Di video sebelumnya, Wong Anime membahas mengenai para monarch yang kita tahu merupakan bos terkuat di solo leveling. Nah, di video ini, Wong Anime akan membahas mengenai 10 bos terkuat selain para monarch di antara para monster yang pernah Sang Jinwoo hadapi dan merupakan yang terkuat di solo leveling. Berikut adalah para 10 bos tersebut. Di posisi 10 ada Kerberos. Kerberos adalah bos pertama di benteng iblis yang mesti Sang Jinwoo hadapi dan merupakan penjaga gerbang dari benteng tersebut. Nah, sama seperti di mitologi Yunani, Kerberos yang menjadi penjaga gerbang di dungeon benteng iblis ini juga memiliki bentuk yang sama seperti yang diperlihatkan di mitologi Yunani, yang mana anjing ini merupakan anjing hitam besar dengan 3 kepala berada di pundaknya. Kerberos ini terbukti menjadi salah satu lawan Sang Jinwoo yang paling berat, dikarenakan saat Sang Jinwoo melawan Kerberos, dia melawan Kerberos saat dirinya masih ada dalam ranking kelas B. Sementara Kerberos sendiri berada di kelas A sebagai monster. Inilah sebabnya Sang Jinwoo hampir mati ketika melawan Kerberos, jika saja dia tidak menyimpan recovery yang dia miliki setelah sebelumnya mendapatkan hadiah tersebut dari porsi latihan wajib yang mesti dia lakukan. Dan juga kalau saja dia tidak bisa membuka sistem shop, maka kemungkinan Sang Jinwoo akan mati di pertarungannya melawan Kerberos ini. Perbedaan yang jauh antara kekuatan Sang Jinwoo dengan Kerberos menjadikan pisau taring Kasaka yang Sang Jinwoo miliki, racunnya tidak mempan kepada Kerberos dikarenakan perbedaan kekuatan yang jauh ini. Selain itu, Kerberos juga memiliki yang namanya Rage alias skill yang membuat dirinya bisa naik statnya 2 kali lipat dalam waktu 3 menit, sehingga Sang Jinwoo kesusahan melawan Kerberos, meskipun pada akhirnya dia berhasil menang juga. Di posisi 9 tentu saja ada Sang Red Blood Commander Igris, atau dikenal pula sebagai Komandan Merah Darah Igris. Igris saat bertarung melawan Sang Jinwoo berada dalam ranking kelas A dan dia merupakan bos terkuat dari dungeon pergantian kelas. Dalam pertarungan melawan Igris, meskipun Sang Jinwoo menang, Sang Jinwoo mengakui kalau dirinya beruntung saat berhadapan dengan Igris. Ketika berbicara mengenai seluruh stat, baik itu speed atau kecepatan, kekuatan, dan juga durabilitas, Sang Jinwoo kalah di semua itu. Inilah sebabnya Sang Jinwoo menyimpulkan kalau dirinya menang karena beruntung saja. Selain stat-stat dasar yang pada dasarnya melebihi Sang Jinwoo, Igris juga memiliki banyak kemampuan lainnya. Namun 2 di antara kemampuan tersebut yang membuat Sang Jinwoo kesusahan melawannya. Yang pertama adalah kemampuannya berpedang yang membuat Igris bisa menahan serangan-serangan Sang Jinwoo secara efektif. Dan yang kedua adalah kemampuan telekinesis yang membuatnya mampu menggerakkan benda-benda tanpa menyentuhnya. Karenanya kita bisa menyimpulkan kalau Igris ini merupakan musuh atau bos terkuat Sang Jinwoo saat dirinya masih berada di kelas A. Di posisi 8 ada Groktar. Groktar ini adalah pemimpin para orc yang menyerang sekolah dari Sang Jin-ah, adik dari Sang Jinwoo. Groktar ini merupakan makhluk kelas S dan merupakan salah satu makhluk humanoid terkuat yang Sang Jinwoo hadapi. Namun dikarenakan Sang Jinwoo di masa melawan Groktar ini sudah sangat luar biasa kuat, maka di hadapan Sang Jinwoo, Groktar ini tidak ada apa-apanya. Sebagai seorang orc yang berbeda dengan High Orc yang sebelumnya Sang Jinwoo hadapi, Groktar memiliki tubuh berwarna kehijauan, sedangkan para High Orc memiliki tubuh berwarna kemerahan.
Groktar juga terbukti kuat dikarenakan dia mampu mengalahkan para bayangan Sang Jinwoo yang dia ekstrak dari para High-O kelas A dan kemudian mengalahkan ketiga pengawal dari Kargalgan tersebut dengan mudah. Dan ini menunjukkan kalau Groktar ini ternyata adalah monster kelas S. Setelahnya, Groktar pun kemudian menyadari kalau ketiga bayangan tersebut berasal dari Sang Jin Ah dan menganggap kalau Sang Jin Ah lah yang memerintah mereka. Hingga pada akhirnya Sang Jinwoo kemudian tahu apa yang terjadi, datang ke sekolah Sang Jin Ah dan kemudian menghabisi Groktar. Selanjutnya di posisi 7 ada Vulcan. Vulcan adalah bos kedua yang Sang Jinwoo hadapi pada Arc Demon Castle. Dan Sang Jinwoo melawannya setelah melawan bos Kerberos yang menjaga gerbang dari Demon Castle ini. Vulcan ini tidak hanya memiliki wujud tubuh yang menarik karena tubuhnya pada dasarnya sebesar gedung. Tidak hanya itu, Vulcan juga memiliki bentuk fisik yang kurang lebih obesitas kalau kita melihatnya dari sudut pandang manusia dan memiliki senjata seperti pemukul kayu yang sangat besar. Nah, tidak berbeda dengan Kerberos, Vulcan juga mampu meningkatkan kekuatannya hingga 2 kali lipat di dalam pertarungan untuk sementara waktu menggunakan kemampuan Rage yang dia miliki. Selanjutnya di posisi 6 ada Metus. Metus ini adalah musuh yang Sang Jinwoo hadapi di Demon Castle di lantai 75. Demon Castle ini sebenarnya terdiri atas 100 lantai dan memiliki 4 bos. Dan Metus adalah bos ketiga yang mesti Sang Jinwoo hadapi. Metus ini memiliki bentuk khas seperti penyihir dengan tubuh yang terdiri atas tengkorak berbalut jubah kebesaran penyihir dan memiliki kemampuan necromancer juga sihir-sihir tingkat tinggi. Sayangnya di manhwa pertarungan antara Sang Jinwoo dengan Metus ini tidak terlalu diperlihatkan, namun jelas sekali mengingat Metus ini bos ketiga di 100 lantai Demon Castle, maka Metus ini adalah bos kelas S. Selanjutnya di posisi 5 ada Jima Sang Raja Naga. Sebenarnya Jima ini merupakan nama yang diberikan oleh Sang Jinwoo kepada bos naga yang berhasil dia kalahkan. Nama dari bos naga tersebut sendiri sebenarnya tidak ada, namun diketahui kalau sang bos naga ini memiliki kekuatan setara dengan kelas S rata-rata. Pada dasarnya kebanyakan monster naga memiliki tinggi 2 hingga 3 meter. Namun sang bos naga satu ini memiliki tinggi jauh lebih besar hingga 6 meteran. Karenanya Sang Jinwoo sangat kecewa ketika mengetahui kalau Jima tingginya menyusut hingga 2 meteran saja ketika pertama kali dihidupkan kembali dan dijadikan tentara bayangan. Namun dalam pertempuran melawan para raksasa di gerbang Tokyo, ternyata Jima ini bisa meningkatkan tingginya hingga berkali-kali lipat dan bahkan melawan para raksasa di gerbang kelas S Tokyo yang memiliki tinggi setara gedung beberapa lantai. Selanjutnya di posisi 4 ada Baruka. Baruka ini adalah bos dari dungeon Red Gate atau gerbang merah, yang sebelumnya adalah gerbang kelas B namun tiba-tiba berubah menjadi gerbang kelas S, merupakan gerbang langka yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin dari para monster Ice Elf, Baruka ini tidak hanya ditakuti karena kekuatannya, namun ditakuti karena kemampuannya untuk mengorganisir para bawahannya. Inilah sebabnya Kim Chul dan para hunter lain yang dia bawa berhasil dikalahkan oleh Baruka dan juga para Ice Elf lainnya dengan mudah. Bahkan Sang Jinwoo sendiri kesusahan untuk melawan Baruka walaupun dia melawan Baruka bersama dengan Igris.
Dan pada akhirnya Sang Jinwoo mesti menggunakan cara yang agak curang, yaitu menggunakan Kim Chul dan menghidupkannya dan menjadikannya salah satu bawahannya, sehingga sebelumnya dia bertarung dengan Baruka 1 lawan 2, sekarang dia bertarung melawan Baruka 1 lawan 3. Baruka ini pada dasarnya memiliki stat dan kekuatan hampir di seluruh sisi di atas Sang Jinwoo. Dan kemampuan berpedang yang dia miliki sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, dia juga memiliki kemampuan stealth sama seperti Sang Jinwoo pula, yaitu kemampuan untuk menghilangkan keberadaannya. Yang kita tahu kemampuan ini Sang Jinwoo peroleh dari menghabisi Kim Tae-sik, hunter tipe assassin kelas B yang hampir menghabisinya. Selanjutnya di posisi 3 ada Kargalgan. Kargalgan ini adalah pemimpin dari para monster High Oak dan diketahui sebagai monster mage atau penyihir terkuat yang pernah Sang Jinwoo hadapi. Tidak hanya kemampuan sihirnya sangat luar biasa, Kargalgan ini memiliki kemampuan mengorganisasi para bawahannya yang sangat tinggi. Dia mampu mengorganisasi satu koloni High Oak dengan yang tertinggi di antara mereka alias para pengawalnya merupakan monster kelas A. Selain itu, Kargalgan sendiri adalah monster kelas S dengan perbendaharaan mantra sihir yang sangat banyak. Sebagai contoh, Kargalgan mampu mengeluarkan sihir gravitasi yang membuatnya mampu mengkontrol pergerakan musuh. Dia juga mampu merasuki anak buahnya dan berkomunikasi melalui anak buahnya tersebut dari jarak jauh. Selain itu, dia juga memiliki sihir yang dikenal dengan sebutan 12 sihir zodiak yang terdiri atas sihir-sihir kuat seperti misalnya sihir untuk membuat tubuhnya menjadi raksasa, sihir untuk mengeluarkan bola api raksasa, sihir untuk membuat musuhnya kesakitan dari jarak jauh, dan sihir-sihir lainnya. Dan ini membuat Kargalgan merupakan salah satu musuh terkuat yang pernah Sang Jinwoo hadapi. Selanjutnya di posisi 2 ada Ant King atau Sang Raja Semut. Ant King ini adalah bos tersembunyi dari penyerbuan keempat di Pulau Jeju. Dan tidak hanya itu, bertanggung jawab atas kematian dari 8 orang hunter kelas S sendirian. Di antara mereka termasuk yang meninggal dikarenakan Ant King ini adalah Min Byung-gu dan juga Goto Ryuji, hunter terkuat dari Jepang. Dan karenanya kita bisa menyimpulkan kalau Ant King alias Raja Semut ini merupakan salah satu monster terkuat yang pernah muncul di seri Solo Leveling. Selain kekuatannya yang luar biasa, salah satu kemampuan dari Raja Semut ini yang membuatnya bisa diperhitungkan sebagai salah satu monster terkuat adalah kemampuannya untuk menyerap skill ataupun kemampuan musuh dengan memakan musuh tersebut. Sebagai contoh, setelah Sang Raja Semut menghabisi dan memakan Min Byung-gu, maka secara otomatis dia bisa melakukan kemampuan penyembuhan yang sama yang dimiliki oleh Min Byung-gu. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa berbicara bahasa Korea tepat setelah dia memakan Min Byung-gu. Dan tidak hanya itu, di dalam pertempuran dia juga mampu mengubah ukuran tubuhnya sendiri dan mampu menyalurkan racun melalui cakar-cakar yang dia miliki. Dan terakhir, di posisi pertama di antara para monster terkuat yang Sang Jinwoo hadapi tentu saja ada Arsitek. Arsitek ini adalah monster penyihir agung yang memberikan sistem kepada Sang Jinwoo dan mendesainnya seperti layaknya game. Jadi pada dasarnya Arsitek ini merupakan moderator dan juga admin dari sistem yang diberikan kepada Sang Jinwoo. Inilah sebabnya ketika Sang Jinwoo melawan Arsitek, Sang Jinwoo tidak bisa menggunakan para tentara bayangannya dan mesti melawan Arsitek 1 lawan banyak, dikarenakan Arsitek menggempur Sang Jinwoo menggunakan para tentara patungnya. Akibatnya Sang Jinwoo hampir saja kalah
Jika saja Ashbone sang Shadow Monarch sebelumnya tidak ikut campur dalam pertempuran ini, dan pada akhirnya sang Jinwoo berbalik berhasil menggunakan sistem dan pada akhirnya mengalahkan Arsitek. Dan Arsitek pun pada akhirnya menyadari kalau Ashbone mengkhianatinya, dan pada akhirnya Arsitek berhasil terbunuh dalam pertempuran ini.